Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bonatua mendapatkan salinan ijazah Bapak Jokowi dari KPU. Namun masih belum puas, saudara-saudara. Mari kita simak video berikut. Pertama kalinya salinan ijazah Jokowi yang tanpa sensor diperlihatkan ke publik. Apa arti penting dibukanya seluruh data-data di ijazah Jokowi ini? Kita bahas bersama pengamat kebijakan publik yang juga pemohon keterbukaan ijazah Jokowi di KAIPE Bonatua Silalahi. Bonatua Silalahi pertama kalinya menunjukkan salinan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Jokowi dari KPU RI. Dengan telah dihilangkannya sensor pada 9 item informasi, Bonatua mengatakan salinan ijazah Jokowi akan diberikan kepada publik dan akan diupload melalui akun media sosial miliknya. Langsung dikasih. Nah, udah memang keputusan KIP-nya kan seperti itu kan. Lalu kan mereka kan dikasih waktu 14 hari kerja setelah tanggal 13 putusan dia 13 Januari, terus ditunggu-tunggu, ya kan, sudah selesai 14 hari. Tidak ada banding? Tidak ada banding, dan mereka menghubungin saya untuk memberikan salinan fotokopi terlegalisir berwarna. Jadi ini semua ada, nggak ada lagi ditutupin. Seperti nomor ini ditutup waktu itu ditutup juga, nama ini nomor kertas ditutup. ijazah jadi ada? Ada. Tanda tangan rektor UGM? Ini semua kan ditutup awalnya. Ada, ini juga ditutup, ada, ini juga ditutup ini juga ada, ditutup ya. Pada intinya semua ditutup kecuali foto sama tulisan logo UGM sama tulisan ini semua. Yang sifatnya tulisan tangan itu ditutup semua. Pertanyaannya Bang Bona, sudah puas atau belum salinannya didapat? Ini kan dimintanya dari Agustus tahun lalu. Pasti belum lah. Kenapa belum? Karena ini kan pernah saya mungkin di TV saya bilang ini data sampah. Secara penelitian. Artinya Data? ini data belum terklarifikasi, belum terautentikasi. Jadi tak satu pun lembaga KPU baik di pusat maupun di daerah yang pernah menyandingkan ini dengan aslinya. Sehingga itulah namanya tidak terklarifikasi. Terverifikasi yes. Karena memang faktanya di PKPU-nya itu memang menyebutkan ada kalimat dapat. Artinya KPU akan mengklarifikasi jika ada laporan ijazah ini tanda kutip. Jika Panwaslu mengelaporkan. Sepanjang sejak kemarin kita sidang di Komisi Informasi Jawa Tengah terhadap KPU di Solo bersaksi. Mereka bilang juga 2005 mereka tidak pernah. Sampai sekarang mereka tidak pernah melakukan yang namanya klarifikasi. Artinya data ini tidak pernah ada yang membuktikan ke kita, ke publik, bahkan lembaga publik tidak pernah menyandingkan benar ini fotokopi dengan sama dengan aslinya, identik sama dengan aslinya seperti itu. Jadi di PKPU-nya itu kan ada pengujian fotokopi, pengujian ijazah itu ada dua. Verifikasi administrasi dengan verifikasi klarifikasi. Verifikasi administrasi dikerjakan, tapi karena mereka tidak mencurigai adanya kepalsuan, mereka tidak dapat laporan dari Panwaslu, mereka tidak menerima laporan dari masyarakat, mereka menggunakan kalimat diskresi dapat ini. Mereka memutuskan tidak melakukan klarifikasi. Oke. Diterima saja. Terima saja, percaya saja. Apalagi kalau sudah jadi wali kota, apalagi kalau sudah jadi presiden, siapa yang berani melakukan siapa yang berani? Oke. Ya kan? Nah, sekarang itu. pertanyaan selanjutnya, kenapa Anda mengaku tidak puas sudah mendapatkan salinan dari KPU? Karena penelitian saya itu harus, supaya penelitian saya lolos jurnal yang bagus itu harus teruji. Ini data sekunder tapi belum bisa diuji. Yang Anda minta aslinya? Bukan, data primer yang terverifikasi atau data sekunder yang terklarifikasi ya. Sebisa mungkin saya seharusnya kan awalnya mintanya ke ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Level ANRI itu lebih tinggi dari klarifikasi, yaitu autentikasi. Artinya yang ini, kalau dia misalnya ini fotokopi, kalau diserahkan ke ANRI, ANRI akan minta aslinya.
Karena ini salinan. Iya, diotentikkan. Otentik ini pertama mereka cek informasi dia yang asli, baru cek fisiknya. Itu namanya otentik. Kalau klarifikasi hanya disandingkan saja. Kalau administrasi hanya tanya UGM, benar nggak ini? Benar, ya udah. Jadi ada grade levelnya seperti itu. Jadi yang bisa saya jadikan data penelitian itu adalah fotokopi terlegalisir dari KPU yang terklarifikasi, sebisa mungkin terautentikasi. Ya. Tentu kan punya kebijakan yang menutup ya. Nggak ada juga perintah-perintah. KPU maksudnya? Ya mungkin juga KPU karena merasa mungkin itu ada data pribadi yang harus ditutup. Tapi bahwa sekarang itu diputuskan oleh KIP ya untuk menyerahkan bahwa itu dokumen yang boleh diketahui publik, ya bagus juga jadi terbuka. Jadi apa yang dilakukan oleh Bonatua itu bahwa dia menginginkan untuk melihat salinannya langsung kan juga sudah dipenuhi. Walaupun memang tadi disampaikan ini belum otentik, belum diklarifikasi karena memang harus juga itu dipastikan bahwa salinan ini sesuai dengan aslinya. Jadi, dari segi substansinya sebenarnya memang betul Bang Bonatua bahwa ini belum jadi apa-apa juga ini. Yang paling penting tahapannya bahwa beliau ingin meminta itu sebagai bagian dari informasi publik kan sudah dipenuhi. Dan itu juga menggembirakan buat kita sebagai orang publik yang merasa bahwa keterbukaan informasi itu harus juga dikedepankan juga kan gitu. Pak Jokowi itu orangnya maksudnya dia serahkan semua proses. Bahwa memang dia melaporkan iyalah soal tudingan itu. Karena soal yang sangat personal ya buat diri Pak Jokowi. Tapi dalam prosesnya saya tuh beberapa kali Audrey ketemu dengan Pak Jokowi nggak pernah bahas soal ijazah. Nggak pernah. Mau 2 jam, mau 3 jam kita diskusi gitu berdua pun nggak pernah ngomong soal ijazah. Tapi kan juga nggak merubah apapun kan. Dalam arti bahwa proses hukumnya kan tetap jalan. Bahwa nanti ada pembuktian-pembuktian lain terkait dengan ijazah aslinya yang sekarang sudah menjadi barang bukti. Itu kan yang menjadi poin penting. Bahwa memang ini perlu diapresiasi ya soal keterbukaan informasi publik. Karena saya menganggapnya apa yang dilakukan Bonatua itu jauh lebih fair, jauh lebih baik ketika melalui prosedur hak publik untuk mendapatkan informasi. Kalau misalnya Rosuryo dan kawan-kawan kan tidak punya alat ya yang memang memadai untuk dilakukan penelitian, sudah menyampaikan ke publik bahwa ini palsu. Itu yang menurut saya tidak fair, tidak objektif. Nah kalau yang dilakukan Bonatua itu sesuatu yang sesuai dengan track yang menurut saya. Dia minta salinannya, nanti dia juga ingin melakukan autentifikasi, klarifikasi terkait itu. Karena sebenarnya kalau dari segi dasarnya itu ketika satu lembaga institusi sudah menyatakan dia mengeluarkan ijazah atas nama Pak Joko Widodo dan Pak Joko Widodo juga merasa menguasai ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, kan selesai sudah. Nah ini proses yang nanti akhirnya kita lihat apakah memang apa yang dilakukan oleh Bonatua ini sebagai pencerahan ya terhadap publik bahwa publik juga punya hak untuk soal informasi. Jadi belum merubah juga pikiran publik apakah dia percaya, tidak percaya atau ragu-ragu. Yang bisa merubah pikiran publik adalah ingin rasa taunya itu terpenuhi ketika memang ijazah palsu ijazah asli yang benar-benar dimiliki oleh Pak Jokowi itu betul-betul dinyatakan asli atau palsu. Nah itu nanti dalam proses sidang peradilan kan gitu ya.